Senin pagi di kantor Dirgantara Corp mulai sibuk seperti biasa. Karyawan lalu lalang, mesin fotokopi berbunyi tiada henti, dan suara langkah high heels Aira terdengar di koridor. Dengan satu tangan memegang kopi dan tangan satunya menjepit berkas, Aira memasuki ruangan Ray sambil nyerocos. "Pak, ini draft revisi meeting kemarin sama saya sudah benerin slide presentasi yang kemarin keliru warna grafiknya. Oh, dan Pak, tadi pagi saya..." Aira berhenti mendadak. Di ruang kerja Ray ada sesosok mungil duduk di sofa. Rambut dikuncir dua, pakai baju seragam TK warna pink dan sedang sibuk menggambar di atas kertas dengan krayon warna-warni. Ini siapa?" tanya Aira bingung. Ray menoleh dari meja kerjanya dan tersenyum. "Kenalin, ini Aluna." Gadis kecil itu menatap Aira dan tersenyum malu. "Halo Tante." Aira terkekeh. "Ya ampun, kamu lucu banget. Panggil Aira aja ya, jangan Tante, tua banget kesannya." Aluna mengangguk pelan lalu melanjutkan mewarnai. Krayonnya berceceran dan satu sempat tergelinding sampai dekat sepatu Aira. Aira memungutnya. "Datang ke kantor papamu ya?" Ray berdiri dan mendekat. "Iya, ibu saya mendadak ada urusan. Jadi saya bawa Aluna dulu pagi ini. Dia bakal saya titip di daycare siang nanti." Aira menatap Aluna yang serius mewarnai. "Gambarnya apa itu?" "Rumah," jawab Aluna pelan. "Ada taman, kucing, dan awan berbentuk hati." Aira tersenyum. "Bagus banget." Aluna menoleh ke Ray. "Papa, nanti kita pulang bareng ya." Ray mengangguk. "Pasti, Papa janji." Aira melihat ekspresi Ray saat itu, lembut, penuh perhatian, jauh dari kesan CEO dingin yang biasa ia temui di rapat ataupun kantor. Saat itu entah kenapa hati Aira seperti digelitiki. Siangnya, Aira membantu Ray membawa Aluna ke daycare di lantai bawah gedung. Di lift, Aluna menggenggam jari Aira. "Mbak Aira, kamu cantik." Aira tersenyum geli. "Kamu juga manis banget. Anak siapa sih kok bisa manis begini?" Ray melirik. "Gen ayahnya lah." Aira nyengir. Gen ayahnya kan barusan marah-marah ke bagian keuangan karena salah input invoice." Ray menghela nafas. "Itu urusan profesional, tapi sebagai ayah, saya lembut, sabar, dan penyayang." Aluna tiba-tiba nyeletuk. "Papa itu kalau di rumah suka nggak bisa masak, telur aja gosong." Aira menahan tawa. "Oh wow, fakta penting terungkap." Ray gelagapan. Aluna tertawa geli. "Tapi papa suka peluk aku tiap malam sebelum aku tidur." Lift berbunyi. Mereka keluar dan Aira menoleh sekilas pada Ray. Wajahnya tidak seperti CEO, tapi seperti seorang ayah yang sedang belajar menjadi sempurna, satu hari dalam satu pelukan. Sore hari, saat Aira hendak pulang, Ray memanggilnya. "Aira, sebentar." Aira menoleh. "Iya Pak." Ray ragu sebentar, lalu berkata pelan, "Minggu depan Aluna ulang tahun. Saya lagi bingung nyiapin acaranya." Aira mengangkat alis. "Mau dibuat acara besar?" Ray menggeleng. "Enggak, cuma kecil-kecilan. Tapi saya butuh bantuan. Kamu kan kreatif dan tahu banyak ide aneh tapi bagus." Aira nyengir. "Jadi saya sekarang sekretaris sekaligus IO-nya ya?" Ray menatapnya. "Kamu lebih dari itu." Untuk sepersekian detik Aira terdiam. Suara AC terdengar. Jam dinding berdetak dan dadanya entah kenapa terasa lebih hangat dari biasanya.
2 hari sebelum ulang tahun Aluna, kantor Ray berubah jadi markas operasi ulang tahun kecil-kecilan. Aira berdiri di depan whiteboard, menggambar konsep dekorasi dengan spidol warna pink. Jadi ini layoutnya. Di sini panggung boneka, di sini meja snack, dan di sini foto booth mini. Ray duduk di kursi dengan dahi berkerut. Kamu yakin anak umur 7 tahun ngerti foto booth? Aira menyeringai. Bapaknya aja yang norak. Anak-anak sekarang tuh kekinian banget. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Seorang perempuan berambut pendek dengan hoodie warna neon masuk tanpa permisi. "Nu, hadir Beb," katanya keras. Aira hampir menjatuhkan spidol. "Nu? Astaga, kamu masuk kantor orang kayak masuk warung bubur." Ray mengernyit. "Ini siapa?" Nu mengeluarkan tangan ke Ray sambil mengunyah permen karet. "Saya Nu, temannya Aira. Freelancer dekorasi. Kadang jadi MC, kadang jadi dukun TikTok." Aira menepuk jidat. "Dukun TikTok apaan sih?" Nu mendekati whiteboard. Kurang sparkle. Kasih lampu kelap-kelip, terus tambahin balon bentuk unicorn. Anak-anak pasti suka banget." Ray masih terdiam, menatap Nu seperti menatap fenomena alam langka. Nu menoleh. Mas Ray, saya udah tahu dari Aira. Katanya kamu jomblo keren ya. Cocok tuh diundang ke acara jodoh-jodohan seleb TikTok. Mau saya daftarin nggak?" Aira tersedak tawa. Ray hanya menutup muka dengan tangan. "Tolong ya, fokus ke ulang tahun anak saya dulu." Hari H. Taman kecil di rooftop gedung Dirgantara disulap jadi arena pesta kecil. Ada lampion, balon pastel, meja cupcake warna-warni, dan panggung mini tempat badut sulap manggung. Anak-anak teman Aluna mulai berdatangan. Nu jadi MC. "Selamat datang di ulang tahun Aluna. Yang belum makan jangan malu. Yang sudah makan, makan lagi. Hidup itu singkat, gengs." Aira sibuk mondar-mandir memastikan semuanya berjalan lancar. Saat Ray datang bersama Aluna, mata anak itu langsung berbinar. "Papa, bagus banget, ada unicorn." Ray berbisik ke Aira, "Kamu luar biasa." Aira tersipu. "Saya cuma bantu sedikit." Ray tersenyum. "Buat saya, ini bukan sedikit." Malamnya, setelah semua tamu pulang, Aira duduk di bangku taman di rooftop, membuka satu heelsnya dan menggoyang-goyangkan kaki. Ray datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mau?" Aira mengambil gelasnya. "Makasih Pak, hari ini sempurna," kata Ray. Aira menatap langit dan yang mulai gelap. "Aluna senang banget ya." Ray mengangguk. "Iya, dan saya juga." Hening sesaat. Ray melanjutkan. "Dulu saya pikir hidup saya cuma soal kerja, target, dan stabilitas. Setelah kehilangan istri, saya takut buka hati lagi, takut salah, takut gagal, apalagi di depan Aluna." Aira menatap Ray, wajahnya serius tapi tenang. "Kadang saya lupa bahwa saya juga butuh seseorang, bukan untuk menggantikan, tapi untuk berbagi." Aira tersenyum pelan. "Saya dulu juga ngerasa dunia saya cuma soal bertahan hidup. Ayah saya keras, hidup saya gak selalu gampang, tapi saya belajar untuk tetap jalan, tetap ketawa." Ray mengangguk. "Dan kamu selalu bisa bikin saya ketawa." Tiba-tiba Nu muncul dari balik semak rooftop, membawa kotak bekas kue dan suara nyaring. "Woi, ada romansa ya di sini. Kalau gitu saya pamit dulu, biarkan cinta bersemi di bawah langit malam." Aira dan Ray refleks tertawa. Nu berlari sambil melambai lebay. Aira menatap Ray sambil geleng-geleng. "Teman saya emang absurd." Ray tersenyum. "Tapi hidup kamu jadi lebih berwarna kan?" Aira memandang langit. "Dan sekarang hidup kamu juga." Ray menoleh. "Iya, sejak kamu datang."
Sudah seminggu sejak ulang tahun Aluna, suasana kantor kembali normal, tapi tidak dengan suasana hati Aira. Sejak pesta itu, Aira jadi lebih dekat dengan Aluna. Bahkan Aluna beberapa kali mengirim gambar lewat Re hanya untuk menunjukkan hasil lukisannya pada Aira. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Setiap Aira menyebut kata ibu, entah dalam cerita, dongeng, atau candaan, Aluna langsung diam. Matanya kosong, tangannya berhenti bergerak. Pernah sekali saat Aira iseng bertanya soal pelukan ibu, Aluna justru menangis dan bersembunyi di balik meja. Re buru-buru menghampiri dan membisikkan, "Jangan tanya hal seperti itu lagi ya." Saat itu Aira merasa bersalah, tapi rasa ingin tahunya justru tumbuh. Suatu malam, setelah lembur dan hanya mereka berdua yang tersisa di kantor, Aira memberanikan diri bertanya, Pak Re, Aluna punya trauma ya?" Re menatap layar laptopnya yang menyala redup lama, lalu menjawab pelan, "Waktu istri saya sakit, kami terlalu sibuk menyembunyikan rasa sakit dari Aluna. Tapi anak kecil itu peka. Dia melihat ibunya melemah setiap hari. Lalu suatu pagi bangun tanpa suara, tanpa peluk, tanpa senyum. Sejak itu dia takut kehilangan." Aira terdiam. Re melanjutkan, suaranya nyaris bergetar. Kalau seseorang mendadak dekat dengannya, dia akan menarik diri, takut itu hilang lagi. Aira menelan ludah, tapi kan kalau semua orang takut mendekat karena trauma itu, Aluna gak akan pernah tahu seperti apa rasanya disayangi lagi. Re menoleh, tatapannya tajam, tapi bukan marah, lebih ke takut. "Kamu mau mencoba?" Aira mengangguk. "Saya gak janji bisa bikin dia sembuh, tapi saya janji gak akan pergi." Aira memulai dengan hal kecil. Ia membeli buku cerita dengan karakter hewan lucu, lalu merekam suaranya sendiri membacakan dongeng, lengkap dengan suara kucing, bebek, dan nenek sihir yang batuk-batuk. Re mengirimkan rekaman itu ke Aluna. Besoknya, Aluna menggambar Aira dalam bentuk kelinci. Lalu Aira mengirim voice note khusus hanya berkata, "Hari ini Kak Aira jadi bebek ya," sambil menirukan suara bebek cempreng. Aluna balas dengan rekaman tawa. Hari-hari berikutnya, Aira mulai rutin datang menjemput Aluna di sekolah bersama Re, berpura-pura jadi sopir pribadi dengan kacamata hitam besar dan gaya lebay. "Aluna, kita menuju Istana Donat. Siap Putri?" Aluna tersipu malu, tapi tak lagi menolak digandeng Aira. Malam itu, Aira menginap di rumah Re karena harus bantu persiapan presentasi pagi-pagi sekali. Aluna yang biasanya tidur sendiri tiba-tiba datang ke ruang kerja dengan bantal dan boneka di pelukan. "Boleh tidur di sofa ini?" tanyanya pelan. Aira menoleh ke Re yang hanya mengangguk pelan. Aluna meletakkan bantalnya dan berbaring, tapi sebelum memejamkan mata, ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Aira, kamu gak akan pergi kan?" Aira tersenyum, berdekat dan mengelus rambutnya. "Enggak sayang, aku gak akan pergi. Aku tetap di sini sama kamu, sama papa kamu juga, walau dia kadang nyebelin." Aluna terkikik pelan, lalu memeluk bantalnya. Beberapa menit kemudian, Re dan Aira duduk di teras rumah, berdua, di atas langit yang gelap. Bulan terlihat pucat, tapi indah. "Kamu tahu," kata Re perlahan, "selama ini aku pikir aku sudah cukup untuk Aluna. Tapi ternyata dia butuh orang lain, dan ternyata aku juga." Aira menatap langit. "Saya juga. Dulu saya pikir saya cukup dengan bercanda, kerja, dan hidup sendiri. Tapi sekarang saya tahu, kadang kita gak butuh seseorang untuk menyelamatkan kita. Cukup seseorang yang mau duduk diam dan tetap tinggal." Re mengangguk. "Terima kasih karena tetap tinggal." Aira menyengir. "Kalau saya pergi, siapa yang bakal nyuruh bapak makan teratur?" Re tertawa pelan. "Dan siapa yang bakal nyuruh kamu tidur cukup?" Aira menjawab dengan lembut, "Mungkin sekarang kita bisa saling bantu dan saling jaga." Pagi itu rumah Re seperti medan perang. "Aira, lemnya kok di rambut aku juga sih?"
teriak Aluna dari meja makan. Panik tapi geli. Aira yang duduk di lantai sambil memotong kertas warna-warni langsung membalikkan badan. Ups, maaf dek. Kupikir itu rambut palsu sih. Licin banget sih kayak sosis. Aluna mendengus. Kepalaku bukan sosis. Ray muncul dari dapur sambil memegang mug kopi. Terdiam sejenak melihat keadaan ruang tamu. Kertas warna-warni berserakan, glitter tumpah dari toples dan satu kursi diikat tali rafia seperti habis diculik alien TK. Rem menaikkan alis. Aku cuma ke dapur 5 menit. Ini rumah atau studio syuting film horor anak-anak sih? Aira berdiri dan memberi hormat. Selamat datang di kerajaan Putri Aluna. Saya pelayannya dan yang terlalu bersemangat. Aluna mengangkat spatula mainan. Papa harus jadi kuda hari ini. Apa? Aira menambahkan, kuda yang bisa nyanyi lagu K-pop ya pak? Ray menggeleng sambil tertawa kecil. Tolong, jangan cemarkan kehormatan CEO saya. Tak lama kemudian, Ray benar-benar jadi kuda. Berjalan merangkak pelan sambil menggendong Aluna di punggungnya. Kuda ini terlalu tua untuk ini, keluh Ray. Tua itu cuma angka pak, saut Aira dari sofa sambil menyemprotkan semprotan gelembung ke udara. Tiba-tiba gelembung-gelembung itu menempel di rambut Ray dan seperti skenario yang tidak bisa dihindari, Aira malah menyemprot lebih banyak. Wah, kuda bergelembung, spesies langka ini. Ray menoleh dengan wajah penuh sabun, lalu menatap Aira. Kamu tahu, kamu bakal kena balasan kan? Aira mencoba lari, tapi kakinya terpeleset lem yang belum kering. Wah, bok. Dia jatuh tepat di bandbag sambil tertawa ngakak. Aluna ikut terbahak, bahkan sampai meneteskan air mata. Aira kayak panda jatuh dari pohon. Ray akhirnya tertawa lepas. Tawa itu ringan, hangat, dan lama. Sejak dunia mereka seperti membeku dalam satu frame bahagia. Rumah berantakan, kepala penuh glitter, tapi hati penuh tawa. Malamnya, saat rumah sudah dibereskan dan Aluna tertidur setelah tertawa seharian, Aira duduk di teras rumah lagi. Kali ini dengan rambut masih ada satu gelembung sabun nyangkut. Ray duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyuman samar. Kamu tahu, aku pikir hidupku gak akan pernah seramai ini lagi. Aira menjawab sambil mengangkat bahu. Selama ini dan seberantakan ini ya. Sama kayak meja kerja bapak. Ray menoleh, tapi aku suka. Bahkan kalau kamu dan Aluna bikin kekacauan tiap hari, aku gak keberatan. Aira menoleh cepat. Serius? Ray mengangguk, matanya jujur. Serius? Aira tersenyum, lalu mendongak ke langit. Kalau begitu, besok kita eksperimen slam ya. Tapi jangan bilang Aluna dulu, biar kejutan. Ray langsung menatapnya dengan ngeri. Tunggu, kamu serius? Aira nyengir licik. Kamu yang bilang gak keberatan kan? Ray memejamkan mata. Tuhan, kuatkan aku. Dan Aira tertawa puas, seperti anak kecil yang baru menang lotre permen. Aluna, kamu siap? Tanya Aira sambil memutar setir ke kanan. Siap. Aluna mengangkat tangan seperti pramuka. Tapi rumah Aira kayak apa sih? Ada unicorn gak? Aira tertawa. Gak ada unicorn, tapi ada mantan preman. Maksudnya? Nanti juga tahu. Jawab Aira sambil nyengir misterius. Mobil berhenti di depan rumah sederhana dengan pagar hijau tua dan motor tua di pojok halaman. Begitu Aira membuka pagar, suara berat langsung terdengar dari dalam. Siapa yang nyenggol motorku? Aluna kaget bersembunyi di balik kaki Aira. Tenang, itu cuma ayah, bisik Aira. Pintu terbuka dan muncullah pria berbadan besar bertato di lengan, rambut sedikit gondrong, pakai kaos oblong dan celana pendek batik. Wajahnya galak, tapi begitu lihat Aira langsung senyum lebar. Airaku pulang, katanya sambil membuka tangan lebar-lebar. Tahan dulu, ada tamu penting, kata Aira sambil mendorong Aluna maju. Aluna menatap pria besar itu dengan takut-takut. Si ayah menatap Aluna sebentar lalu jongkok. Namamu siapa, Nduk? Aluna. Mau es teh? Tanya si ayah tiba-tiba. Aluna mengangguk cepat dan seketika suasana pun mencair. 1 jam kemudian, ruang tamu jadi ajang kekacauan lagi. Aira dan Aluna sedang bermain
salon-salonan dan korban utamanya ayah Aira. Aluna, jangan pakai cat alis di kumis ayahku, itu permanen, tapi lucu, ujar Aluna sambil menempelkan stiker pelangi di pipi si ayah. Gue udah kayak badut pensiunan, gumam si ayah, tapi wajahnya justru sumringah. Aira tertawa. Ayah, sabar ya, ini pengorbanan demi masa depan putri bangsa. Putri bangsa, seru ayahnya. Lah, ini kayaknya generasi prank semua. Aira dan Aluna kompak tertawa. Tak lama, mereka duduk bersama di ruang makan. Aira menyiapkan mie goreng buatannya sendiri dan ayahnya bercerita tentang masa muda. Dulu ayah itu ketua geng motor tapi sejak Aira lahir ayah pensiun, benar-benar berhenti. Aira itu penyelamat hidup ayah. Aluna menatap Aira dengan mata takjub. Aira tersipu, makanya aku barbar nurun dari ayahku. Aira tuh keras kepala, cerewet, tapi kalau udah sayang, nyawa pun dia kasih, ujar sang ayah sambil tersenyum bangga. Ya, jangan kasih nyawa juga dong, celetuk Aluna polos. Mereka tertawa lagi. Suasana begitu hangat, seperti rumah yang dipenuhi cahaya sore yang lembut. Namun tiba-tiba saat ayah Aira hendak berdiri untuk mengambil cemilan, tubuhnya limbung. Ayah, Pak, seru Aira cemas. Ayahnya mencoba tersenyum. Gak apa-apa, cuma brak. Tubuh besar itu ambruk tepat di sebelah meja makan. Ayah! Aira berteriak, langsung meraih tubuh ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Aluna membeku. Aira, ayahmu. Aira berusaha tenang, tangannya gemetar menekan ponsel. Aku harus telepon ambulans. Aluna, tolong ambilkan air, cepat. Detik yang biasanya penuh canda kini terasa lambat, berat, dan penuh kecemasan.